Boleh. Mungkin ya. Boleh. Oke, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Audiensnya adalah perkenalkan nama saya Eko Fitrianto dan saya ini mengajar kelas marketing. Hari ini kita akan membahas tentang merek atau brand. Saya sudah menyiapkan alat peraganya di situ. Mungkin kita akan menuju ke sana. Saya bawa jadi saya mengharapkan teman-teman sekalian membuat penalaran. Bingung deh. Please deh. Please deh dosen yang ini. Deh, Bapak please deh. Please deh. Please deh, Pak. Tadi saya sudah mengatakan hari ini kan membahas tentang brand atau merek. Ini aku yang sama-sama tadi. Nanti sih lupa. Sebelumnya saya mau bercerita dulu. Beberapa hari kemarin, mungkin hari Kamis, saya menonton acara di TV1, ada talk show itu. Bintang tamunya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, maksudnya, ya Pak Mahfud MD. Iya. Nah, Pak Mahfud MD ini bercerita. Pada waktu dia sekolah SD, iya pokoknya di Madura, ya. Dia bercerita di kelas waktu dia SD, dia punya 3 orang di kelas tersebut yang sama-sama memiliki nama sama, Mahfud. Jadi semuanya Mahfud. Ya. Jadi ada 3 orang ini. Ini Mahfud, ini juga Mahfud. Ya, ini juga. Pintar gambar Bapak ini. Ini juga Mahfud. Nah, si ibu guru ketika mengabsen kelas, dia langsung ketika mengabsen Mahfud. Nah, kemudian ketika dia langsung semua Mahfud. Nah, ini gurunya bingung. Kalau itu supaya saya tidak bingung, saya kasih nama saja. Jadi, mohon maaf, siapa? Misalnya kan, Mas apa? Agung. Mas Agung adalah Mahfud A. Kemudian Mas Mahfud E. Kemudian Mas Cecep. Jadi gurunya memberikan nama Mahfud A, Mahfud B, dan juga Mahfud C. Ya, nanti Pak Mahfud MD tadi ini jadi dia Mahfudnya Mahfud B tadi. Ya. Jadi besoknya dia diabsen lagi. Mahfud A. Iya, Mahfud A. Mahfud B. Iya. Mahfud C. Iya. Kemudian gurunya berpikir lagi, kayaknya kok enak ya kalau kita Mahfud A, B, C itu kayak apa namanya tuh? Nama apa? Sirup. Nama beda apa nama kali ya? A, B, C kayaknya. Enggak. Gak enak lah kalau manggilnya Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C. Oke lah kalau gitu kita ganti namanya. Jadi Anda yang masih Mahfud A, dia tadi, dia di nama belakangnya dikasihkan nama orang tua.
Jadi ada maksud. Nah, saya lupa kalau yang ini maksud apa. Nah, ini maksud dia, Mahmudin. Nah, satu lagi Mahmud C ini namanya Mahmud Hasan Basri. Nah, ini saya lupa Mahmud apa ini? Siawan. Mahmud Siawan. Solihin lah misalnya. Nah, dengan adanya nama tersebut jadi mempermudah dulunya memanggil Mahmud Solihin. Mahmud Solihin kan ada. Mahmud Solihin. Kurang dengar, Pak. Oi. Mahmud Hasan Basri ada. Kemudian Pak Mahmudnya ini selanjutnya itu dipanggil. Iya. Selanjutnya. Iya. Kemudian Pak Mahmudnya berpikir juga, Pak kayaknya nggak enak sih namanya Mahmudin. Kayaknya kurang keren katanya kan waktu di cerita. Kayaknya nggak ada Mahmud MD. Nah. Kemudian dia singkat nama tadi keterusan. Jadi ketika ijazah SD-nya tetap sama namanya Mahmud MD keterusan dan sampai dia kuliah namanya jadi Mahmud MD. Nah, itulah kira-kira cerita tentang Pak Mahmud MD. Nah, hubungannya sama brand apa? Artinya, brand adalah apa brandnya? Merek adalah identitas. Jadi ini kerjanya identitas. Kemudian, kenapa identitas apa? Ya, membedakan. Iya, yang membedakan. Antara kita yang lain. Iya, orang yang satu dengan yang lain. Nah, kalau dalam perusahaan, yang membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain, antara penjual yang satu dengan penjual yang lain. Yang kira-kira penting nggak brand ini? Penting. Iya. Walaupun begitu, Shakespeare, ya mungkin Anda tahu Shakespeare, ya. Ini kurang lebih Shakespeare, ya. Shakespeare pernah mengatakan ini. Iya, Shakespeare pernah mengatakan bahwa apalah arti sebuah nama, sebuah mawar dipanggil dengan nama apapun akan tetap harum, ya kan? Ini, iya kan? Tapi ternyata kalau kata marketing, Shakespeare ini salah, keliru. Dia keliru, ya. Kamu keliru, Shakespeare, ya. Kenapa? Iya. Kamu keliru, ya. Kenapa? Karena sama kayak mawar, kalau dipanggil dengan nama lain, tidak akan berbau harum. Hanya ini nama kita pakai bukan sayur ayam. Dia tidak akan berbau harum. Iya. Kenapa tidak bisa
kembali karena persepsi. Iya. Karena persepsi, karena kalau dalam marketing orang marketer itu hidup di dalam alam persepsi. Apa yang konsumen sebenarnya itulah realitasnya. Jadi persepsi adalah realitas. Ya. Tamara misalnya ya, ini ada Tamara misalnya ya. Apa mungkin mirip-mirip kan ya? Tamara kalau ya. Ya. Tamara Berzinski. Ya, Tamara Berzinski kan seperti ya. Mungkin ada bayangkan Tamara Berzinski yang bayangkannya. Tapi tidak jadinya. Ya, tapi kalau misalnya kita ganti namanya jadi Kiyom. Kan ada cewek misalnya kan ada ketemu nama siapa namanya itu Kiyom kan jadi apa namanya itu ya walaupun kamu lihat secara fisik kan secara persepsinya dia tidak cantik ya seperti itu kira-kira. Nah ada nama itu ya Pak? Iya nama akal bukan cuma namanya akal tidak keren. Iya karena begini karena yang buat persepsi ini adalah masyarakat. Apakah kalau orang yang cantik itu namanya Kiyom tidak salah? Mana orang cantik misalnya namanya Kiyom salah? Tidak. Yang buat salah adalah masyarakat. Nilai-nilai yang di persepsi yang dibangun itu. Oh kayaknya kurang keren nih nama kamu kok namanya Kiyom. Sukaisi kan? Iya. Namanya Sukaisi kan? Sukaisi namanya Sukaisi. Sukaisi, ya kan? Cantik memang misalnya orang cantik ya, tapi kayaknya orang keren ya. Kita ganti namanya jadi Chelsea. Wah, gitu ya. Baru dia itu namanya cantik ya. Jadi dia baru Abdul lah cantiknya. Kalau dia namanya Casey ya kan? Kayak Casey Stormer kali ya. Casey kan keren ya seperti itu. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah kemudian, ini sebenarnya pertanyaan kayak ini ya. Kalau gitu, misalnya kita bilang tentang produk ya, boleh tidak kalau ada produk, kan nama-nama ya, tidak dikasih merek. Kalau kita bilang tadi, oh penting ini, nah kemudian kita pikir ya, kalau misalnya produk tersebut tidak dikasih merek, kira-kira boleh atau tidak? Boleh saja, boleh. Tapi tidak boleh. Tapi, nah ini jadi tapinya, dia akan bersaing di dalam persaingan, ya kan? Kan saya misalnya contohnya, misalnya kalau kita beli gula, di waktunya kan gula kan tidak ada mereknya, yang curang, makanya tidak ada mereknya, curang. Kita tidak bisa mengidentifikasi ini produksi dari mana. Boleh dijual boleh, tapi dia akan bersaing pada persaingan genetik. Itu persaingan genetik. Tapi kalau kita kasih nama, nanti ada misalnya, namanya itu minyak, ya, misalnya seperti ini kan. Kita lihat di sini kan, ini kan biasanya kalau di minyak yang curah tadi, risanya kita kemas. Nah, kita kemas di sini, kita kasih merek namanya hanya minuman. Nah. Jelas dia akan berbeda hasilnya. Nah, artinya kalau kita kasih merek yang bagus, maka persepsinya akan berbeda, maka kita bisa membangun kompetitif. Karena keunggulannya adalah untuk jangka panjang.
Nah, untuk pertumbuhan dari merek tersebut, karena merek adalah aset intangible. Aset intangible biasanya dia, tapi terkadang aset intangible ini malah lebih berharga daripada aset tangible. Kemarin saya lihat di internet itu ada rilis baru brand value ya, brand value. Brand value, nilai merek, ini nilai merek, bukan aset fisiknya. Nomor 1 di rilis itu tahun 2010 ya. Nomor 1 itu Apple, ya. Ini ada di gigit, saya tidak tahu, dapat kali ya. Ada Apple digigit, ya. Apple nomor 1. Harganya sekitar berapa ratus miliar dolar ya. Kalau saya tidak tahu 160 miliar dolar. Itu cuma aset fisiknya, aset non fisiknya, aset intangible, belum aset fisiknya. Kadang-kadang aset intangible ini menjadi lebih mahal daripada aset tangible, pabrik dan seterusnya. Oke, sampai sini saya rasa cukup penjelasan saya tentang brand ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.